Sebuah video viral memperlihatkan adanya ledakan besar di dekat kota Khmelnytskyi, Ukraina Barat. Dari video dengan klaim yang tidak diverifikasi tersebut, ledakan itu berasal dari fasilitas penyimpanan depleted uranium, dan dilaporkan bahwa tingkat radiasi meningkat setelah serangan. Kekhawatiran tentang keamanan fasilitas nuklir Ukraina, termasuk pembangkit listrik Zaporizhzhia yang saat ini berada di bawah kendali Rusia, serta gemuruh senjata nuklir Moskow, telah memicu kekhawatiran eskalasi selama 14 bulan perang antara Rusia-Ukraina. Melansir Newsweek Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023, Newsweek Misinformation Watch tengah mencari kebenaran klaim dan spekulasi seputar subjek dalam upaya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kota Ukraina Barat. Adapun melalui video yang beredar di media sosial itu, terlihat bahwa bola api besar muncul di langit. Dengan beberapa laporan dalam bahasa Inggris, Ukraina dan media Rusia melakukan geolokasi ledakan ke daerah dekat Khmelnytskyi, pusat administrasi Oblast Khmelnytskyi, sekitar 100 mil dari perbatasan Ukraina dengan Moldova. Menurut informasi, nilai amunisi yang dihancurkan di depot amunisi Khmelnytskyi adalah sekitar $500 juta, kata postingan Spreaker, yang dilihat hampir 7 juta kali itu. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev memperingatkan pada Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023, bahwa awan radioaktif sedang menuju ke Eropa Barat setelah penghancuran gudang Ukraina yang menyimpan amunisi depleted uranium yang dipasok Inggris. Seperti diketahui, Inggris telah menyuplai Ukraina dengan depleted uranium, DU, untuk ditembakkan dari tank Challenger yang disuplainya pada Maret lalu. Pada awal pengirimannya, Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan London untuk tidak memasok amunisi seperti itu kepada Kiev. Saya ingin mencatat bahwa jika ini terjadi, maka Rusia akan dipaksa untuk bereaksi, mengingat kolektif Barat sudah mulai menggunakan senjata dengan komponen nuklir, kata Putin. Lalu apakah DU itu? Apakah senjata ini bisa membahayakan lingkungan? Untuk menjawab dua pernyataan tersebut bisa disimak penjelasan di bawah ini. Apa itu depleted uranium? DU, depleted uranium, DU, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan uranium yang telah mengalami proses penyempitan isotop uranium-235. Uranium alam mengandung sekitar 0,7% uranium-235, sedangkan depleted uranium memiliki konsentrasi uranium-235 yang lebih rendah dari itu, umumnya di bawah 0,3%. Depleted uranium sering digunakan dalam aplikasi militer, terutama dalam amunisi tembus kendaraan lapis baja dan pelat lapis baja. Kepadatan dan kekerasan yang tinggi membuatnya efektif dalam menembus target yang dilindungi lapisan baja. Ketika proyektil depleted uranium menghantam target, terjadi proses yang disebut piroforisitas, di mana ia terbakar atau mengalami reaksi kimia dengan udara, meningkatkan keefektifannya. Apakah senjata ini membahayakan lingkungan? Penggunaan DU dalam aplikasi militer telah menuai kontroversi, dan upaya telah dilakukan untuk mengurangi penggunaannya dan mencari alternatif bahan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Pasalnya, beberapa risiko dikaitkan dengan DU termasuk potensi radiasi, keracunan logam berat, dan dampak lingkungan. DU dapat menimbulkan bahaya radiasi karena semua isotop uranium bersifat radioaktif. Seperti yang telah disebutkan, DU jauh lebih sedikit radioaktif, biasanya sekitar 40% lebih sedikit daripada uranium yang belum diproses. Radioaktivitas DU terutama terkait dengan partikel alfa, yang tidak menembus kulit. Ini berarti bahaya radiasi dari DU terutama berasal dari menghirup debu, makan atau minum makanan atau air yang terkontaminasi, atau dari pecahan peluru menembus kulit manusia. Sementara NATO mengeklaim bahwa tidak ada kanker manusia jenis apapun yang terlihat akibat paparan DU. Dokter Angkatan Darat Inggris sebelumnya memperingatkan Kementerian Pertahanan Inggris bahwa paparan DU meningkatkan risiko pengembangan kanker paru-paru, getah bening, dan otak, dan merekomendasikan serangkaian tindakan pencegahan keselamatan. Agency for Toxic Substances and Disease Registry pada gilirannya memperingatkan bahwa untuk terkena radiasi dari DU, Anda harus makan, minum, atau menghirupnya, atau terkena kulit Anda, sesuatu yang kemungkinan besar akan memengaruhi fungsi normal dari ginjal, otak, hati, jantung, dan banyak sistem lain dari organisme manusia. Pakar militer Rusia Alexei Leonkov mengatakan kepada Sputnik dalam hal ini bahwa meskipun jenis amunisi ini bukan milik senjata nuklir, dampak penggunaan peluru DU sebagian sama saja dengan senjata nuklir. Menurutnya, ledakan proyektil DU menyebabkan radiasi pengion yang tertinggal dalam jumlah yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Sisa-sisa penggunaan amunisi ini menginfeksi medan dan kendaraan lapis baja. Karena fakta bahwa kendaraan lapis baja yang hancur tidak segera disingkirkan dari medan perang,
zat radioaktif menembus reservoir tanah dan air terbuka. Tanpa langkah-langkah khusus untuk denuklirisasi tanah dan air, tidak mungkin menghilangkan konsekuensi dari penggunaan amunisi ini, kata Leonkov. Argumennya digemakan oleh Igor Nikulin, seorang pakar militer dan mantan anggota Komisi PBB untuk senjata biologis dan kimia, yang menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan Sputnik bahwa pada saat ledakan amunisi DU, intinya berubah menjadi debu radioaktif yang menyebar ke sekeliling, menginfeksi air dan memasuki paru-paru manusia. Waktu paruh uranium semacam itu adalah beberapa miliar tahun. Itulah sebabnya kejatuhannya akan terjadi selama berabad-abad, kata Nikulin. Sementara terkait dengan dampak lingkungan, DU dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Risiko jangka panjang dari penggunaan DU dalam amunisi dikatakan bisa tertinggal di bekas medan perang. Dalam hal ini, muncul beberapa kekhawatiran seperti bahaya DU yang dapat mencemari air atau bahkan persediaan makanan di sekitarnya. Beberapa dampak yang dikaitkan dengan depleted uranium terhadap lingkungan meliputi 1. Polusi tanah dan air. Jika depleted uranium terbuang secara tidak aman atau tidak diproses dengan benar, ia dapat mencemari tanah dan air di sekitarnya. Partikel-partikel uranium yang terbuang dapat terlarut dalam air tanah atau mengendap di tanah, mempengaruhi kualitas air dan kesuburan tanah. 2. Pencemaran ekosistem. Depleted uranium yang masuk ke dalam ekosistem melalui tanah dan air dapat mempengaruhi organisme hidup di dalamnya. Ini dapat memengaruhi keanekaragaman hayati, termasuk tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Pencemaran ini dapat mengganggu rantai makanan dan berpotensi merusak ekosistem secara keseluruhan. Penggunaan DU juga bisa menyebabkan keracunan logam jika terhirup atau tertelan dalam jumlah yang signifikan. Keracunan logam berat adalah kondisi ketika zat-zat logam tertentu menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan efek berbahaya. Ketika partikel-partikel uranium dalam bentuk debu atau asap DU terhirup, mereka dapat masuk ke dalam sistem pernapasan dan menuju paru-paru. Dari sana, uranium dapat diserap ke dalam aliran darah dan menyebar ke berbagai organ tubuh. Uranium yang terakumulasi dalam jaringan tubuh, terutama ginjal, dapat menyebabkan kerusakan organ dan gangguan fungsi tubuh. Mesin perang NATO telah menggunakan amunisi depleted uranium, DU, dalam banyak kampanyenya sejak akhir Perang Dingin, menabur hingga 2.300 ton DU di seluruh Irak selama Perang Teluk 1991 dan invasi negara itu tahun 2003, juga menggunakan senjata di Afghanistan dan Suriah dalam skala yang lebih kecil. Secara terpisah pada tahun 1999, AS dan sekutunya menghabiskan 78 hari mengebom negara Yugoslavia yang sekarang sudah bubar dan mencemari Balkan dengan setidaknya 15 ton amunisi DU. Setelah pengeboman itu, Serbia menderita salah satu tingkat kanker tertinggi di Eropa, dengan hampir 60.000 diagnosis onkologi dibuat setiap tahun, dan kanker di kalangan anak-anak sebanyak 2,5 kali di atas rata-rata orang Eropa. Dalam beberapa dekade sejak peristiwa 1999, petugas medis Serbia juga telah mencatat peningkatan yang mengkhawatirkan pada infertilitas, penyakit autoimun, dan gangguan mental. Leonkov mengatakan kepada Sputnik bahwa dalam nada ini, konsekuensi dari penggunaan amunisi semacam ini memengaruhi penduduk sipil dan personel militer yang menggunakan depleted uranium selama konflik yang disebutkan di atas. 1,5 juta peluru semacam itu digunakan selama permusuhan di Irak, di mana puluhan ribu warga menderita radiasi pengion dan terjadi wabah onkologi yang tajam serta eksaserbasi penyakit kronis yang kemudian menimbulkan korban jiwa. Ternyata kemudian, baik penduduk sipil Irak maupun warga sipil di bekas Yugoslavia tidak menerima kompensasi apapun dari otoritas AS dan Inggris, kata pakar Rusia itu. Nikulin, pada gilirannya, melontarkan nada yang sama, menekankan penggunaan senjata semacam itu di wilayah yang berdekatan sangat tidak diinginkan dan harus dihentikan dengan cara apapun. Saya menekankan kata, apa saja. Tank dan peluru ini harus dihancurkan segera setelah melintasi perbatasan Ukraina, imbuh dia.